Halo? Soal itu loh, soal OS. Ya mau tanya soal OS itu loh. OS itu apa? Istriku tuh di situ jadi swasta 1 tahun. Oke, Mas Samen tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut Ya, nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta ya, take down. Kenapa? Bojomu, ya, istrimu OS. ya, Terus? karena terbit ekonomi utang lah. Dia salah pergaulan dulunya di sana waktu belum jadi swasta. Terus? Dia kan terlilit hutang bang, terus akhirnya dia ambil keputusan jadi OS. Mm-mm. Ya 1 tahun baru ngotak saya tuh antaranya 8 bulanan ini. Oh, Terus? ternyata sekarang waktu kerja tuh dia ditangkap terus hilang nggak ada kontak. Oke. Aku kan bingung Mm-mm. cara kontaknya tuh gimana, cara tahu kabarnya dia seperti apa, kondisinya, keadaannya kan gitu. Anak-anaknya kan yang di rumah sama saya sejak kecil ini kan tanya terus, mamaku gimana, mamaku. Ini sebentar ya Mas ya, tak sambil minum air sebentar. Iya, Nah, ini yang menjadi problema ya, menjadi masalah ya Mas ya. Karena banyak sekali mbak-mbaknya yang kabur dari rumah majikan memilih hidup di luar. Ya resikonya saat ketangkep dan ketangkep itu berapa lama? Ketangkep ini macam-macam ya. Ada yang 2 bulan dilepaskan, ada yang 10 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun 8 bulan. Kan saya nggak tahu nih permasalahannya apa. Bener nggak? Jadi kan saya nggak bisa dong ngomong bahwa ini seperti itu. Saya nggak bisa ngomong Mas. Karena memang benar-benar nggak tahu apa yang terjadi. Dia ketangkepnya di daerah mana, kasusnya seperti apa kan nggak tahu nih. Cuman saya kasih gambaran aja. Ada yang dua dia itu bulan. ketangkap di Yunmeng. Mm-mm. Makanya saya cuma bisa ngasih gambaran uh, pengalaman aja deh. Ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun 8 bulan. Nah, si dia itu yang mana? Saya itu yang nggak tahu. Kesalahan dia Ya itu itu seperti apa? Dia waktu bekerja atau dia lagi di jalan atau lagi apa kan kasus per kasus nggak tahu nih. Dan juga apakah saat dia kabur itu dilaporkan sama majikan atau seperti apa kan kita nggak tahu nih Mas. Kan kita nggak bisa memprediksi. terus dia waktu ketangkep itu kan bawa perhiasan tuh banyak nih. Hmm. Nah, temen yang itu kan pesanan dari temennya lah, dia itu kan ketangkep jadi temennya tuh nelpon saya itu totalnya perhiasan itu sekian gitu. Aku kan kaget kan juga beran juga. Waduh, kalau dirampas juga kan jadinya kan utang lagi. Oh, kalau di Hong Kong itu polisi ataupun aparatnya tidak pernah merampas apapun, Mas. Setelah keluar dari penjara dikembalikan semua. Uang 1 sen pun polisi Hong Kong nggak akan ngambil. Saya bisa katakan itu. Karena di sini walaupun didenda, kalau mereka dinyatakan tidak bersalah, mereka akan dikembalikan. Uang mereka punya data ganda aja didenda 1.000 aja dikembalikan uang 1.000-nya. Jadi kalau masalah masalah perhiasan, HP atau uang, polisi Hong Kong tidak akan ngambil, Mas. Jadi nggak usah khawatir tentang itu. Saya bisa katakan itu. Nah, namanya saya kan suami kan, ya pasti pikiran kalau tahu istri seperti itu. Walaupun dia dulu punya kesalahan, tapi kan seorang suami itu ya gimana kalau anak masih membutuhkan ibunya kan kayak gitu kan. Iya. Tapi kan saya mempertanyakan apakah perhiasannya itu akan dirampas atau diambil oleh polisi. Sama nggak perlu khawatir. Kalau itu saya yakin 100% polisi Hong Kong, pemerintah Hong Kong nggak akan ngambil apapun.
takut-takutnya kan kalau ikut dirampas, disita kan, jadinya dia terbelit hutang lagi. Enggak, saya katakan Banyak tidak. sih. Saya katakan tidak. Saya nggak tahu kalau istrimu suatu saat berbohong ya, karena di Hong Kong sini pengacara juga gratis loh, Mas. Masuk penjara juga gratis loh. Jadi nggak ada pengacaranya bayar apa-apa gitu, nggak ada. Ya karena Cara ngubunginya kok nggak bisa ya, Mi? nggak bisa. Penjara Hong Kong nggak bisa, Mas. Karena saya pribadi ini kenapa setiap anak-anak yang di penjara atau apa itu nelpon saya dan meminta saya membesuk itu karena mereka punya nomor saya. Jadi kalau yang nggak ada nomor saya nggak bisa datang. Saya mencari juga nggak boleh, nggak bisa. Jadi yang bersangkutan itu menelpon dan menghubungi. Kalau yang bersangkutan tidak menghubungi, tidak bisa, Mas. Nomor HP-nya juga kan sekarang nggak ada. Oh, nggak ada di sini, Mas. Mati total. Dipegang polisi itu Pak mati total. Apapun itu nggak ada akses sudah. Selesai dah. Udah 3 minggu. Ya, seperti yang saya katakan, paling cepat kalau dia dilepaskan itu 2 bulan. Paling lambat itu 1 tahun 8 bulan. Tergantung dari kesalahan juga ya. Saya cuman biasanya kebanyakan yang sudah lapor ke saya itu seperti itu. Tapi kan saya nggak berani ngomong nih karena kasusnya kan saya nggak tahu sama sekali. Tapi kemarin tuh temennya ada yang seperti itu, ketangkep 3 minggu ya. Ya kan saya nggak bisa ngomong, Mas. Kasus per kasus kan saya bilang saya nggak berani ngomong. Yang saya tahu 2 bulan sampai 1 tahun 8 tahun. 1 tahun 8 bulan. Jadi kalau dia 3 minggu saya nggak tahu nih. Kan beda kasus. Terus OS-nya berapa lama? Bener nggak? Kan nggak bisa dibandingkan dengan kasusnya istrimu. Jadi kita nggak bisa dong membandingkan kasus seseorang dengan kasus seseorang. Mungkin dia baru kabur dari majikan seminggu, ditangkap, dikeluarkan 3 minggu. Bener nggak? Ya. Ah. Kalau istri saya itu 1 tahun. Nah ya, terus 1 tahun OS-nya. Terus posisi dia bekerja, ditahannya. Kan beda lagi. Melanggar peraturan di sini untuk OS saja udah ditangkap. Terus dia bekerja, itu tangkapan hukumannya malah lebih berat. Tahu lah, Mi. Ya, Banyak pikiran malah. bantu doa aja. Kalau banyak pikiran ya sebenarnya nggak perlu mikir sih di sini. Fasilitas bagus ya di sini, di Hong Kong sini ya. Nggak ada orang yang pingin di penjara, tapi dia mengambil keputusan untuk kabur, berarti kan dia sudah tahu, Mas. 100% di penjara di Hong Kong sini. 100% di penjara. Ya nggak sehari 2 hari atau kecuali dia menyerahkan diri, itu beda lagi. Menyerahkan diri itu beda lagi. Tapi kalau kamu mengambil keputusan untuk kabur dari majikan, ya itu resiko 100% di penjara. Yang susah siapa? Keluarga. Anak-anak yang susah. Kenapa saya bilang sebelum mengambil keputusan untuk kabur, pikir-pikir 1000 kali dulu. Jangan asal kabur. Kemarin minta tolong kan sama temennya, siapa tahu bisa besuk. Nggak ketemu di lokasinya. Nggak bisa memang, Mas. Nggak bisa. Nggak bisa, kecuali dia yang meminta. Karena di penjara itu hanya dia yang boleh meminta. Kalau dia meminta untuk dibesuk itu bisa. Kalau dia tidak meminta nggak bisa. Kita mencari nggak ketemu. Kita mencari itu nggak ketemu. Paham ya? Ya, ya Mm-mm. Pak. Mm-mm. Ya, maksudnya merenung lah. Uh-uh. Ada yang lain lagi? Terima kasih. Oke, sama-sama. Informasinya. Sama-sama. Nah, ini yang ingin saya katakan pada teman-teman semuanya. Jangan overstay. Ketangkap kamu, Mbak. Nih, kepikiran suamimu, anak-anakmu. Ya, saya nggak tahu nih, karena terlilit utang atau apapun. Ya,
Kalau kamu sudah berani kabur dari rumah majikan, sebenarnya kamu sudah tahu, akhir dari sebuah cerita itu pasti di penjara. Ini negara orang, sayang. Nggak bisa kamu yaktis semau-mau kamu, seenak-enak kamu melakukan sesuatu, itu nggak seperti itu. Jadi loh, kalau kamu sudah berani mengambil resiko untuk kabur, ya kamu harus tahu dong bahwa kamu harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Nggak bisa kamu seenaknya sendiri, ini negara orang. Nggak semudah yang kamu pikirkan, nggak seindah yang kamu bayangkan. Jadi kalau kamu berani mengambil resiko untuk kabur, ingatkan juga sama keluargamu. Suatu saat kalau sampai ditangkap, ya itu resiko. Suatu saat kalau ketangkap itu resiko. Jadi ya jangan tanya kenapa dan bagaimana, itu udah resiko kok. Kabur 100% di penjara. Kecuali kamu menyerahkan diri. Menyerahkan diri aja nggak tahu prosesnya berapa lama. Apalagi yang ketangkep bekerja di negara orang. Nah, ini yang membuat saya sangat sedih sekali, karena banyak teman-teman mengira bahwa hidup di luar itu lebih enak, lebih mudah. Seperti yang selalu saya katakan bahwa saya saya sendiri itu permanen Hong Kong. Biaya hidup di Hong Kong ini sangat mahal sekali. Nah, kalau kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih enak atau pekerjaan yang sesuai, itu nggak ada masalah. Bagaimana jika tidak sesuai dengan harapan kalian? Bagaimana jika kehidupan kalian itu lebih sengsara lagi? Karena kalian harus bayar kos-kosan, bayar air, bayar listrik. Tidak seindah dan seenak yang kita pikirkan, Mbak. Hong Kong ini tidak seindah. Ya, kamu bisa lihat kehidupan orang-orang Hong Kong. Mereka penuh tekanan. Mereka banyak yang depresi, stres, sampai kadang-kadang cece-nya mau yeco, di interminit, kadang difitnah, kadang itu adalah tekanan yang terjadi. Itu tekanan-tekanan yang terjadi di Hong Kong sini. Jadi tidak semudah yang kalian bayangkan, oh, jadi orang Hong Kong lebih enak, jadi orang Hong Kong lebih enak. Ini yang membuat kalian itu tidak bisa mikir bahwa sawang sinawang. Saya selalu katakan sawang sinawang. Suami saya lihat orang Indonesia tuh suka banget, cinta banget Indonesia. Bahkan dia selalu berpikir suatu saat dia akan pulang Indonesia. Karena dia melihat bahwa kehidupan di Indonesia itu sangat indah. Sangat indah, enak dan indah. Nggak perlu mikir, oh marah apa, nggak perlu. Padahal nih kalau dipikir, suami saya nggak perlu mikir tentang rumah. Karena rumah sudah atas nama dia sendiri. Tapi bagaimanapun juga kehidupan di sini mahal, Mbak. Kalau kaki dan tanganmu tidak bergerak, otakmu tidak berjalan, di Hong Kong itu bisa mati kutu. Pemerintahannya sangat bagus sekali, di mana rumah sakit, pendidikan, itu murah. Tapi untuk biaya hidup di Hong Kong itu sangat-sangat mahal sekali. Di sini sego pecel, Mbak, satu porsi itu kurang lebih $50. Indonesia adalah 100.000. Nah, dalam sehari dapat pekerjaan, dapat kerja, hasilnya berapa? Dikalikan, ditambahkan, dikurangi, ya udah habis-habisan. Jadi saya selalu mengatakan bahwa sawang sinawang. Ya kalau kalian nggak percaya, ya nggak apa-apa. Kalian memilih untuk overstay, kabur, dan memilih untuk tinggal nggak jelas, ya udah nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ini negara orang, Kak. Nih bisa dibayangin nggak? Suami saya kalau ke Indonesia nggak pakai visa, ya dia jadi kaburan, ditangkap itu pasti. Jadi negara orang punya aturan dan punya apa ya, term and condition-nya. Jadi nggak bisa seenaknya sendiri kamu kabur cari pekerjaan lain. Pesan saya jangan kabur, saat kamu kabur, berpikirlah bagaimana keluargamu suatu saat kamu ketangkap polisi dan tidak bisa mencarimu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat